Saya nggak tahu berapa kali kamu sudah putus, ya, terus kemudian jalin lagi hubungan dengan yang lain, putus lagi, jalin lagi hubungan dengan yang lain. Saya nggak tahu sudah berapa kali kamu menjalin hubungan. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang pada akhirnya menjadi pendamping hidupmu? Ya, kayak saya contoh. Saya dulu sering keluar kota. Jadi jarang sekali saya dulu ke Medan. Baru-baru ini saja, beberapa tahun ini saya ada di Medan. Jadi saya berpacaran atau punya mantan itu ada beberapa. Dan semua itu di luar kota Medan. Sebegitu jauhnya saya, ujung-ujungnya jodoh saya ataupun istri saya ada di Medan. Artinya dialah yang akhirnya menjadi pendamping hidup saya. Nah, pertanyaan saya adalah siapa yang akhirnya menjadi pendamping hidupmu? Saya dapatin ada beberapa tandanya. Untuk itu coba kamu nilai apakah dia kira-kira menjadi pendamping hidupmu yang terakhir. Yang pertama, pastikan dulu seiman. Kalau sudah tidak seiman, sebaiknya jangan. Karena begini, tidak mungkin Tuhan memberikan jodohmu yang kemudian jodohmu itu tidak mempercayai Tuhan yang kamu sembah. Itu sederhananya begitu. Tidak mungkin. Jadi pastinya Tuhan kasih yang akhirnya menjadi pendamping hidupmu sampai kakek nenek, ya, sampai selamanya, adalah dia yang juga mempercayai Tuhan yang kamu sembah. Untuk itu coba cross check kedekatanmu, hubunganmu yang sekarang yang kamu pacaran, apakah kalian seiman atau tidak? Ya, jadi coba pikirkan baik. Seiman itu yang pertama. Dan saya percaya semua agama juga mengajarkan untuk umatnya mencari yang seiman atau satu kepercayaan atau agamanya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, direstui oleh orang tua masing-masing. Orang tua dari si cowok memberikan restu, orang tua dari si cewek juga memberikan restu. Nah, saya sangat percaya, ya, sangat meyakini bahwa orang tua adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Jadi omong kosong kemudian Tuhan berkenan kalau kemudian kita tidak menghargai orang tua. Omong kosong. Apalagi kalau kemudian alasan orang tua tidak merestui, itu tepat, benar, dan masuk akal. Nah, itu patut kamu pertanyakan lagi, apa yang salah di dalam hubungan itu. Yang pasti, kalau dialah yang akhirnya menjadi pendamping hidupmu selamanya, orang tua masing-masing kalian itu memberikan restu dengan rasa bangga dan bahagia merestui kalian. Nah, pertanyaan saya, kalian direstui apa enggak? Coba komen ya, saya pengen tahu. Nah, yang ketiga, dia benar-benar tulus mencintai kamu seperti kamu tulus mencintai dia. Jadi cinta yang tulus itu menjadi pondasi, menjadi dasarnya untuk kemudian menjadi mantap dan yakin bahwa dialah yang akhirnya menjadi pendamping hidupmu. Kenapa bisa? Dia tulus mencintai kamu seperti kamu tulus mencintai dia. Tidak terpaksa, tidak bersungut-sungut, dan tidak dipaksa. Jadi betul-betul benar-benar tulus mencintai. Nah, pertanyaan saya, tulus gak dia mencintaimu? Atau kamu tulus gak mencintai dia? Kamu mesti jujur. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, dia sangat-sangat bersyukur memilikimu. Dan kamu juga sangat-sangat bersyukur memiliki dia. Karena repot kalau tidak ada rasa syukur.
Kalau sampai dia tidak bersyukur atas kamu, maka yang ada adalah kamu akan dibanding-bandingkan. Dia akan bersungut-sungut, dia akan protes, ya, dia akan gak terima gitu loh. Karena memang dia gak bersyukur. Ujung-ujungnya kamu akan makan hati, ya. Ujung-ujungnya kamu akan kecewa karena dia tidak bersyukur memilikimu. Jadi kalau mau tahu, dialah pada akhirnya sampai kakek nenek menjadi pendamping hidupmu, adalah dia yang bersyukur seperti kamu bersyukur atas dia. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, siapa yang akhirnya menjadi pendamping hidupmu? Maka yang kelima adalah dialah yang betul-betul kamu butuhkan. Jadi ini tidak bicara tentang face. Bisa saja face-nya orang itu cakep, ternyata bukan yang kamu butuhkan. Bisa saja orang itu penampilan oke, tapi bukan yang kamu butuhkan. Jadi kalau mau tahu dia pendamping hidupmu, maka yang kamu butuhkan ada pada dia. Lebih kepada karakternya, ya, prinsipnya, cara pandangnya, kelakuannya, ya. Yang kamu butuhkan untuk menolong kamu, membantu kamu, mengembangkan dirimu, itu ada pada dia. Dia yang kamu butuhkan. Sehingga ada keyakinan yang mantap bahwa pada akhirnya dialah menjadi pendamping hidupmu. Ya, untuk itu coba cek betul enggak bahwa dialah yang kamu butuhkan. Itu yang kelima. Yang keenam, dia orangnya dewasa banget. Jadi kalian itu sama-sama dewasa. Enak diajak tukar pikiran, enak diajak diskusi, enak kemudian untuk membicarakan masa depan. Sebab udah sama-sama dewasa. Ada tanggung jawab, ada komitmen, ada integritas, ada cara pandang dan respon yang benar masing-masing kalian. Dan inilah rahasia salah satu hubungan itu berhasil dan awet, yaitu sama-sama dewasa. Kalau satu saja kekanak-kanakan, ini akan menjadi masalah yang serius. Karena apa? Yang namanya kekanak-kanakan bosanan, egois, tidak tanggung jawab, emosional, dan lain-lain. Itu kan makan hati. Jadi dewasa itu penting banget. Nah, pertanyaan saya, apakah dia betul-betul dewasa atau kamu juga betul-betul dewasa? Itu menjadi pertanyaan yang sangat-sangat penting. Itu yang keenam. Yang ketujuh, siapa yang akhirnya menjadi pendamping hidupmu? Maka yang ketujuh adalah dialah yang kemudian sangat-sangat memprioritaskan dirimu. Jadi kamu itu sangat-sangat diprioritaskan. Mau dia sesibuk apapun, selalu ada waktunya untuk kamu. Mau dia sesibuk apapun, cepat dia membalas chatmu, cepat dia mengangkat teleponmu. Jadi betul-betul kamu sangat-sangat diprioritaskan. Bahkan dia rela mengurangi waktunya untuk teman-temannya. Dia rela bahkan meninggalkan hobinya supaya punya quality time sama kamunya. Jadi benar-benar kamu sangatlah diprioritaskan. Nah, pertanyaan saya teman-teman, apakah kamu diprioritaskan oleh dia? Atau jangan-jangan dia masa bodoh dan dia gak peduli dengan kamu? Itu coba kamu komen ya, saya pengen tahu. Itu yang ketujuh. Nah, kemudian yang kedelapan adalah dia benar-benar tulus menyayangi kamu. Ya, pengorbanan-pengorbanan yang dia lakukan, upaya-upaya yang dia lakukan, semua dia lakukan sebagai tanda dia menyayangimu. Dan semua dia lakukan dengan yang namanya ketulusan. Jadi ini luar biasa ya. Dia menyayangimu, dia juga tulus padamu. Itu luar biasa banget. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah dia betul-betul menyayangi kamu? Apakah dia betul-betul tulus sama kamu? Itu yang ke-8. Yang ke-9, dia selalu memberikan dukungan yang terbaik untukmu. Jadi apapun yang menjadi cita-citamu, mimpi besarmu, harapanmu, doa-doamu, si dia ini
selalu memberikan dukungan yang terbaik. Memberikan kata-kata motivasi. Kamu bisa, kamu hebat, kamu mampu, kamu berhasil, kamu sukses. Jadi betul-betul didukung. Dan ini yang membuatmu kemudian makin hari makin terpacu, makin semangat, makin luar biasa. Karena memang dia selalu ada dan selalu ada untuk mendukung kamu. Itu yang ke-9. Dan yang terakhir, siapa yang akhirnya menjadi pendamping hidupmu? Maka yang terakhir adalah dialah yang kamu tidak ketahui. Dialah yang kemudian mendoakan kamu. Dialah yang kemudian percaya atas kamu. Jadi dia mendoakan kamu dan dia juga percaya. Dan ini menjadi alasan yang kuat. Pada akhirnya dialah menjadi pendamping hidupmu. Oke? Nah, dari beberapa poin ini, yang mana yang teman-teman dapatin? Coba komen ya, yang mana yang kamu dapatin dari poin pertama sampai yang ke-10 ini. Oke? Ini boleh saya bagikan, jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa untuk tetap semangat. God bless you.